Tahun 2024 baru mau beli PS4? Yuk pelajari dulu ketiga firmware PS4 berikut. Karena sekarang jenis firmware PS4 itu ada banyak sekali. Jangan sampai salah pilih atau kamu sendiri yang akan rugi. Tonton video ini sampai habis ya, karena kali ini saya akan membahas perbedaan antara firmware PS4 OFW, hand, dan clone. Bersama saya Gangsar, let's go! Untuk para gamer pemula yang baru ingin upgrade dari PS3 ke PS4 pasti sedang mengalami hal ini, yaitu kebingungan karena setelah menengok PS4 di pasaran itu ada banyak sekali jenisnya, baik dari model, ada yang fat, slim, dan pro, dan ada lagi jenis firmware-nya, ada yang OFW, hand, dan clone. Pertama, saya akan memberi tips untuk memilih model PS4. Akan saya pertegas kalau semua model PS4 di zaman sekarang itu masih layak untuk dimiliki, jadi mau pilih model apapun, that's no problem. Tapi, yang harus kamu teliti justru adalah firmware-nya. Dari ketiga firmware PS4, mereka memiliki asal-usul yang berbeda, fungsi yang berbeda, resiko berbeda, serta keunggulan dan kelemahan yang berbeda. Permasalahan tersebut yang jarang diberitahu oleh penjual ke pembeli. Kamu jangan sampai salah memilih firmware PS4, karena itu yang akan mempengaruhi kenyamanan dan pengalamanmu selama bermain game ke depannya. Jangan sampai kamu rugi material, sudah keluar banyak uang untuk membeli PS4, tapi masih diporotin untuk membeli game-gamenya ataupun biaya servisnya. Maka diperlukan pengetahuan dalam memahami jenis-jenis firmware PS4. Nah, pas banget. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari firmware PS4 yang meliputi OFW, hand, dan clone, bagaimana mekanisme di dalamnya, dan apa efeknya jika kita memilih firmware tersebut. Semuanya demi tujuan untuk membantu kamu dalam mengarahkan kebiasaan pribadimu dalam bermain game ke jenis firmware yang cocok. Oke, yuk langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama, ada PS4 yang memiliki firmware OFW atau original firmware. Adalah PS4 yang menggunakan software asli, murni buatan Sony yang masih bisa ikut update sampai kapanpun. Jadi semua hal yang berkaitan dengan fitur-fitur PS4 yang dibuat oleh Sony bisa kita lakukan di sini. Seperti mendownload game dari PlayStation Store, memainkannya dengan lancar dan tanpa takut macet dan mesin kepanasan, berkomunikasi dengan pemain PS yang lain secara online, mabar, menonton film, video, atau musik di aplikasi streaming, internetan di browser, dan masih banyak lainnya. Harga dari PS4 OFW ini adalah yang paling murah dari semua jenis firmware PS4. Kemarin saja saya berhasil mendapat PS4 Fat OFW dengan harga cuma 1,9 juta. Kenapa bisa murah? Ya karena nanti yang mahal adalah game-gamenya. Game-game original di PlayStation Store itu beragam dan semuanya kebanyakan berbayar, mulai dari 50.000 sampai 1 jutaan. Untuk game-game yang terkenal seperti GTA 5, Red Dead Redemption, FIFA, NBA, Naruto, God of War itu di atas 500 ribuan. Bayangkan dengan harga hampir setengah UMR Jawa Tengah itu kita hanya bisa memainkan satu game. Maka budget adalah hal terpenting jika kamu ingin memiliki PS4 OFW. Sebenarnya PlayStation Store juga sering mengadakan event promo berupa diskon seperti Winter dan Summer Sale. Lalu ada juga promo PS Plus. Tapi kamu harus benar-benar rajin mengeceknya. Setelah kamu membeli game original tersebut, kamu juga wajib mendownloadnya untuk bisa dimainkan. Dan ukuran game-game PS4 itu rata-rata di 40 gigaan. Maka juga dibutuhkan internet yang kencang di rumahmu. Berlangganan internet tentu membutuhkan uang lagi. Kalau kamu merasa tidak sanggup mengeluarkan uang segitu banyak untuk sebuah game, kamu bisa mengikuti cara saya berikut ini, yaitu dengan membeli game fisik dalam bentuk kaset atau Blu-ray disc secara secondan dari pemakaian orang lain. Harganya bisa setengah kali dari harga digitalnya di PlayStation Store. Seperti Game Pass 2019 ini yang saya beli seharga 140.000 dan GTA 5 seharga 125.000. Tapi jika kamu rasa masih kemahalan juga, maka PS4 OFW bukanlah pilihan yang cocok untukmu dan kamu bisa mempertimbangkan untuk membeli PS4 dengan firmware berikut ini. Kedua adalah PS4 berfirmware hand. PS4 hand adalah PS4 yang software di dalamnya sudah dimodifikasi atau diedit dengan tujuan agar bisa menginstal dan memainkan game-game PS4 bajakan yang tersebar secara gratis di internet. Namun jenis modifikasi firmware ini tidak sama seperti CFW di PS3 ya teman-teman, karena tingkat keamanan PS4 yang kuat. Jadi maksimal modifikasinya hanya mentok seperti di PS3 hand saja. Jadi tidak ada istilah PS4 berfirmware CFW. Itu hoax. Untuk harga dari PS4 hand sendiri adalah yang paling mahal di antara ketiga firmware PS4. Bahkan bisa 2 kali lipat dari harga PS4 OFW. Kenapa? Karena fungsionalitas dari sistem hand itulah yang sangat berjasa dan menguntungkan. Kita jadi tidak perlu mendownload game-game original di PlayStation Store yang mahal-mahal itu. Tinggal cari saja versi gratisannya di internet, download lalu install sendiri dengan USB. Kalau kamu merasa malas download, tinggal minta toko PS saja untuk menginstalkan gamenya dengan rata-rata harga di 25 ribuan per judul. Hampir sama seperti harga game bajakan di PS3. Lalu ada kabar baik juga untuk pecinta PES, karena Game PES 2021 bisa dimodifikasi dan diinstal
terinstall di PS4 hand, maka scan fisik termasuk wajah pemain, wallpaper, sampai musiknya bisa diupdate di PS4 ini. Tidak seperti PS4 OEV dan PS4 Clone yang hanya sebatas menggunakan option file pada Game Pass 2021 originalnya, yang cuma mentok di update transfer dan jersey saja. Namun karena namanya saja juga game bajakan, tidak bisa dipungkiri kalau kemungkinan terjadinya bug pada game seperti macet, force close, atau mesin overheat itu lebih besar. Dan itu juga membuat PS4 hand tidak bisa bermain game secara online, tidak bisa mendownload aplikasi apapun di PlayStation Store, atau PS akan membanet akun PSmu. Dan karena kita bermain game bajakan, maka kita sudah bisa disebut pembajak yang tidak mendukung produk original Sony PlayStation. Lalu PS4 hand juga tidak bisa bermain game dari kaset atau Blu-ray disc. Sebenarnya sih bisa saja, namun hanya untuk game-game keluaran lama, mungkin game-game tahun 2016 ke bawah lah. Tapi karena susahnya mendeteksi game-game yang kompatibel ke PS4 hand tersebut, banyak pengguna PS4 hand yang tidak ambil resiko dengan tidak bermain game dari kaset. Dan kelemahan berikutnya dari PS4 hand adalah saat ingin bermain, kita wajib mengaktifkan hand dahulu, dan itu memerlukan waktu sekitar 3 menitan. Dan semua jenis hand memiliki cara membuka hand yang berbeda-beda. Tidak jarang dalam proses membuka hand tersebut, sering ditemukan kejadian PS macet yang membuat kita harus merestart PS-nya. Terakhir ada PS4 Clone. Sebenarnya saya sudah pernah membuat pembahasan PS4 Clone ini secara mendetail di video yang lalu. Mungkin kamu bisa cek saja. Linknya akan keluar di pojok kanan atas. Di sini saya akan menjelaskan ulang secara singkat saja. PS4 Clone intinya bisa memainkan game-game original dari PlayStation Store tanpa kamu perlu membayar mahal dan repot mendownloadnya. Karena semua game di PS4 Clone tersebut adalah cloningan dari sebuah akun PSN yang sama, yang juga dibagikan ke banyak PS di luar sana. Nah, kenapa akun tersebut tidak terbanet padahal batas maksimal sebuah akun PSN bisa di-share hanya untuk 2 PS saja, adalah karena mesin di PS4 Clone sudah dimodifikasi, yakni komponen IC syscon-nya sudah dibongkar pasang dengan metode yang rumit bernama flash atau dump. Harga dari PS4 Clone itu lebih mahal dari PS4 OEV, namun tidak semahal PS4 hand. Sedangkan game-gamenya lebih murah dari PS4 OEV, namun tidak semurah PS4 hand. Game di PS4 Clone seharga 100 ribuan per judul. Kelebihan dari PS4 Clone adalah tidak perlu ribet-ribet menyalakan hand ketika hendak dimainkan, karena ini semua game original, tinggal klik langsung main. Lalu PS4 Clone karena berjalan di firmware PS tertinggi yakni di versi 11, maka semua game dari kaset atau Blu-ray disc PS4 bisa dimainkan di PS4 Clone ini. Tidak seperti PS4 hand yang terbatas di kaset lama saja. Nah, next, kelemahan dari PS4 Clone adalah proses mengisi gamenya yang ribet, karena harus bongkar mesin, lalu IC-nya yang tadi akan disuntik game-game keinginanmu, dan hanya bisa dilakukan di tempat kamu membeli PS4 Clone tersebut saja. Tidak bisa di toko lain walaupun toko tersebut juga menjual PS4 Clone. Maka saran dari saya jika kamu ingin membeli PS4 Clone adalah pilih toko yang dekat dari rumah saja. Jangan yang jauh-jauh, apalagi antar kota, karena akan sangat lama prosesnya, bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu, dan juga mahal di biaya ongkos kirimnya. Lalu walaupun semua game di PS4 Clone adalah original, tetap saja PS4 Clone tidak bisa dikoneksikan ke internet. Jadi selamat tinggal ke bermain game online dan download aplikasi streaming online, karena jika sekali saja PS4 Clone terkoneksi ke internet, akun di PSmu akan terbanet karena Sony mendeteksi ada hal yang janggal. Lalu semua game akan terkunci. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai perbedaan antara firmware PlayStation 4, OEV, hand, dan clone. Kalau saya ditanya lebih suka yang mana, saya akan jawab yang terbaik pertama adalah OEV, karena murni, bersih, minim bug, bisa online, dan tentunya mensupport Sony selaku produsen. Lalu pilihan kedua akan saya pilih hand, karena sangat membantu ekonomi walaupun dengan segala keterbatasannya. Yang terakhir tidak perlu dibahas lah ya, karena ribet. Kalau kamu sendiri lebih suka yang mana? Tulis di kolom komentar di bawah serta alasannya, sebagai bahan diskusi kita bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan menghibur. Oh ya, tonton juga video saya lainnya, yaitu tentang perbedaan antara frame rate dengan satuan FPS dengan refresh rate dengan satuan Hertz. Cari tahu apa yang membuat keduanya sangat diagung-agungkan terutama oleh gamer PC. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, follow Instagram kami di @riadukgadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Store Gadget Merch, karena di sana saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya buat minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.